Perkenalkan, nama saya Regana Entri Onggata, saya perwakilan dari kelompok Salim untuk mata kuliah DevOps. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami lakukan. Dan di sini kami membuat aplikasi CRUD seperti admin gitu dengan menggunakan React. Kemudian ada Express, dan kami menggunakan database PostgreSQL. Nah, di sini kami akan menjalankannya semua menggunakan kontainer Docker. Kemudian di dalam Docker ini kami juga menggunakan implementasi dari Watchtower agar kita tidak usah istilahnya itu refresh terus ya. Jadi dari Watchtower ini akan langsung refresh terus setiap kali kita push untuk CI/CD-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kode programnya. Di bagian PostgreSQL ini service pertamanya itu kan untuk Postgre ya. Nah, di bagian service pertama ini ada untuk image-nya tuh Postgre 15 Alpine. Nah, saya expose portnya itu di 5433. Saya set environment variable untuk user dan passwordnya, lalu menambahkan volume supaya data tidak hilang ketika kontainer mati. Saya juga menambahkan health check supaya Docker Compose tahu kapan database benar-benar siap digunakan. Nah, lanjut ke bagian backend kontainernya. Nah, di sini di bagian backend kontainernya saya menggunakan image dari Docker Hub. Untuk ID-nya, karena ID Docker Hub saya itu ada di rekan edit 22111. Makanya saya letak di bagian sini itu ID dari GitHub Docker Hub saya. Kemudian saya injek environment variables untuk koneksi database. Dan expose portnya itu di 5000. Kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian front-end kontainernya itu, saya juga menggunakan image dari Docker Hub dan meletakkan ID dari Docker Hub saya juga di dalam kode image-nya. Kemudian saya expose portnya itu di 80 agar bisa diakses di browser ya. Lanjut di bagian container Watchtower itu saya memonitor image terbaru jika ada perubahan pada Docker Hub. Nah, jadi Watchtower-nya ini akan langsung auto pull image dan restart kontainernya. Nah, ini di bagian ini ya, Docker file front end. Di bagian Docker file front end ini saya menggunakan Node 18 Alpine. Kemudian ada untuk copy package JSON-nya dan untuk install dependensi. Nah, kemudian saya copy, kemudian saya npm run build menggunakan Nginx Alpine karena ini lebih ringan ya dan lebih cepat. Kemudian sudah ada masuk ke dalam folder distribute-nya. Dan ini untuk konfigurasi dari Nginx-nya. Kemudian saya expose portnya di 80. Nah, lanjut di bagian Docker file BN. Di Docker file BN ini sama, saya menggunakan Node 18 Alpine. Kemudian untuk install dependensi production-nya, saya expose portnya di 5000. Kemudian ada start untuk npm start-nya. Nah, lanjut di bagian cicd.yml untuk GitHub workflow-nya. Nah, untuk yang job pertama kan saya ada di untuk ngetes BN-nya ya, di mana dia akan ngecek repository, setup node-nya, install dependensi BN, validasi basic, dan sudah bisa berjalan gitu. Nah, di bagian tes kedua ada front end, di mana ada checkout, setup node, install dependensi front end, nge-build front end-nya, kemudian upload artifak hasil build, ya, kemudian kalau misalnya gagal build, prosesnya akan stop gitu. Lanjut ke proses ketiga adalah build Docker image. Nah, di bagian build Docker image ini kan build backend image-nya kan di-push ke Docker Hub ya. Nah, di bagian build front end-nya juga akan di-push ke Docker Hub-nya. Jadi job ketiga itu bisa dibilang untuk nge-build Docker image di bagian front end dan di bagian BN ya. Kemudian langsung auto push ke bagian Docker Hub-nya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi Docker file-nya. Nah, di sini saya akan menunjukkan saya sudah start Docker-nya. Di sini saya ada 4 kontainer masing-masing untuk BN, front end, Watchtower, dan untuk database-nya. Nah, di sini saya akan coba matikan terlebih dahulu.
Nah, di sini kontainer saya sudah terhapus semua ya. Kemudian saya akan coba buat ulang. Oke, ini masih waiting. Oke. Nah, di sini kontainer saya sudah kembali jalan semula ya. Di sini kita coba Docker. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya list-list Docker yang telah berjalan sama persis seperti yang ada di Docker desktop ini. Dan kemudian kita akan coba masuk ke bagian filenya. Di sini tadi karena saya expose di 80, maka ini sudah berjalan dengan baik di localhost-nya. Nah, di bagian codingan database ini saya ada inject data dummy ya. Nah, sini data dummy ya sama persis yang ditampilkan di sini. Kita bisa juga akses ke bagian front end-nya. Ya, kalau kita refresh ini berjalan dengan baik. Nah, lanjut di bagian GitHub ya. Nah, di bagian GitHub-nya sendiri, tadi saya dengan anggota kelompok yang lain sudah coba untuk push ya. Di sini saya akan mungkin memberikan sedikit bukti. Nah, di bagian awal kan saya sudah push duluan ya, kemudian dilanjutkan oleh anggota saya Calvin Winata, kemudian ada John Alexander dan Stephen. Nah, di mana kita lihat di sini semua CI/CD-nya tuh berjalan dengan baik gitu. Dari tes BN, tes front end, hingga boot Docker, hingga deploy. Nah, masing-masing dari anggota tuh sudah berjalan dengan baik. Nah, dan kemudian mungkin saya akan mendemokan apakah proses CI/CD ini itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin di sini saya akan coba untuk edit di bagian CSS ya, biar lebih kelihatan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian front end, daftar data mahasiswa ini kan diwarnai dengan hitam ya. Nah, ini coba saya ganti warnanya. Kemudian saya tinggal git add front end app.css. Kemudian saya git commit. Message-nya itu oke. Kemudian saya tinggal push. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa saya lagi nge-push ya. Ini ada anggota kelompok saya yang sudah nge-push juga masing-masing. Nah, untuk CI/CD-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ini sedang berjalan. Untuk proses penghapusan bootloader ini memang cukup lama. Nah, proses bootloader-nya telah berhasil, kemudian lanjut ke proses deploy-nya. Nah, untuk proses langsung auto refresh-nya itu biasanya paling lama tuh di 60 detik ya, karena di bagian kode programnya itu saya ada setting di mana dia akan ngecek itu setiap 60 detik. Ya, untuk watchtower-nya itu dia mengecek setiap 60 detik. Jadi mungkin kita bisa tunggu sekitar 1 menit. Nah, di sini dari daftar data mahasiswanya akan berubah warnanya dari hitam menjadi warna yang kita tentukan di app.css tadi. Nah,
aplikasinya sudah berubah gitu, warna dari daftar data mahasiswanya. Jadi kurang lebih seperti ini aplikasi yang telah kami buat. Nah, di bagian CRUD-nya itu fungsinya juga berjalan dengan sesuai ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini hasil dari proyek yang telah kami lakukan. Terima kasih.